Halo Taurus, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Taurus. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, peruntungan Taurus. Kartu yang diberikan adalah High Priestess. Ketika kartu pendeta tinggi perempuan keluar, ini erat kaitannya dengan masalah mental, masalah jiwa, masalah soul, spiritual gitu ya. Dan kartu ini biasanya meminta kita untuk nggak gegabah membuat keputusan atau mengucapkan sesuatu gitu ya. Yang paling diperlukan sekarang adalah balik ke diri kita sendiri gitu. Apakah yang dilakukan sekarang masih selaras dengan objektif kamu? Terus apakah kamu bisa dapat yang lebih baik? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya seperti itu gitu. Anything the best for you. Yang terbaik buat kamu, gak apa-apa dikejar, tapi caranya. Seringkali orang nyangka ketika kartu ini keluar, oh tandanya saya nggak boleh resign dong madam, tandanya saya nggak boleh minta pindah divisi, ataupun saya nggak boleh keluar dari project ini ya madam. Bukannya nggak boleh, tapi find the right reason, temukan alasan yang tepat, alasan yang baik, alasan yang benar. Jadi bukan karena ngambek sama atasan, bukan karena ngerasa bahwa kamu terlalu nggak capable atau nggak pantas buat project tersebut misalnya, tapi temukan alasan yang tepat, temukan validasi gitu yang benar-benar jujur dan tepat gitu, tapi bukan karena insecurity, bukan karena pemikiran buruk yang akhirnya menyabotasi dirimu sendiri gitu. Kartu The High Priestess is about being honest with ourselves, jujur sama diri sendiri tentang posisi sekarang kita ada di mana gitu ya, hal yang kita rasakan, hal yang kita inginkan, posisi yang kita tuju, tujuannya seperti apa. Karena dengan kita jujur sama diri kita sendiri, kita bisa ngelihat posisi kita sekarang lagi ada di mana nih gitu ya. Oh ternyata saya nggak nyaman berada di dalam divisi ini karena saya ngerasa bosnya terlalu demanding gitu. Padahal mungkin bosnya demanding karena sesuai dengan job description ataupun tugas yang diberikan sama kita dari awal gitu ya. Dan dia ngerasa kita kapasitasnya bisa lebih dari sekarang gitu. Itu mungkin dia juga ingin ngajarin kita. Contohnya seperti itu. Lalu untuk percintaannya Taurus, kartu yang diberikan adalah The Hermit. Ketika kartu The Hermit keluar, ini sebenarnya menunjukkan seorang pertapa. Menarik ya, kartu satunya High Priestess, kartu keduanya The Hermit. Karena dua-duanya adalah tentang inner searching, pencarian ke dalam. Kartu The Hermit ini ibaratnya kayak yang masih banyak yang perlu ditata di dalam dirimu sendiri gitu, hatimu, perasaanmu, kenanganmu, apaan kenangan gitu ya. Kartu The Hermit ini sebenarnya bilang bahwa yang paling penting kamu nyaman dulu dengan dirimu sendiri, dengan perasaanmu, dengan situasi kamu, barulah kita bisa keluar. Misalnya mau deketin gebetan, ataupun ada yang mau diomongin, ada yang mau dilakukan dengan pasangan gitu ya, ada yang hendak direncanakan gitu ya, atau ada perubahan yang ingin dilakukan dalam hal relasi. Kartu The Hermit tuh ibaratnya saat kamu sudah nyaman di dalam, maka kamu akan bisa mendapatkan atau menyesuaikan frekuensimu yang keluar, segala harmonis, segala selaras gitu. Jangan kalau di dalamnya acak-acakan, moodnya lagi nggak bagus, kemudian diri sendiri juga bingung maunya apa gitu ya. Begitu keluar akhirnya salah ngomong, nyesal. Karena kata-kata sekali sudah terucap, sudah di-read, dibaca misalnya teksnya, ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Taurus. Kartu yang keluar adalah Justice ataupun keadilan. Tema minggu ini kayaknya buat Taurus adalah tentang tata menata, merapikan hati, merapikan hidup, dipikir ulang gitu ya, untuk menemukan motivasi. Karena kartu nasihat Justice ini ibaratnya bilang bahwa kalau ada hal yang nggak sesuai dengan keinginan kamu, atau kalau misalnya kamu belum sampai di tujuan yang kamu inginkan, belum dapetin sesuatu yang kamu harapkan, nggak usah khawatir karena ibaratnya kartunya belum kebuka semua gitu. Jadi kayak yang masih ada kok yang akan datang untukmu, masih ada hal baik yang akan menyertaimu. Tapi ya sabar dulu. Kartu Justice ini lebih kayak it takes time gitu. Bakal perlu waktu, tapi nantinya akan terjadi kok. Akan terbuka kartu-kartunya dan kamu akan memahami, oh ternyata waktu itu saya dapatnya yang ini dibanding yang lain itu karena ternyata yang ini bakal ngebawa saya ke karir berikutnya yang gajinya 2 kali lipat misalnya, kita aminkan aja gitu ya. Kartu Justice ini ibaratnya
kalau misalnya mau dapat keputusan yang paling adil, kalau kita mau bikin keputusan yang paling adil, kita sebagai hakim, ya kita harus dengan detail, dengan seksama memperhatikan segala unsur yang berkaitan, nggak bisa buru-buru, satu saksi bukan saksi gitu ya, satu bukti bukan bukti gitu. So harus dikumpulin pelan-pelan, harus sabar, harus teliti gitu ya. Define timing, semuanya itu ada waktunya, dan seringkali kita nggak bisa ngontrol si waktu itu untuk sesuai sama timeline kita. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu, terutama semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.